Sebenarnya kemarin sebelum saya rakit ini sudah saya buatkan video review PCB-nya, tapi ternyata kok dicari-cari di galeri kok hilang, mungkin udah kehapus ya. Jadi langsung saja, ini kita lagi buat project ya, 4 channel kelas D amplifier. Saya menggunakan di 1500 ya. Nah, kita menggunakan Futon 1500 di sini. PCB-nya dari Mas Dance Audio Mojokerto ya. Kenapa saya memilih ini? Ya karena kita butuhnya 4 channel. Jadi saya mempertimbangkan desain PCB yang digunakan itu harus muat untuk 4 channel. Jadi harus butuh yang PCB-nya slim seperti ini ya. Nah, ini memang pertama kali saya buat ya. Dan ini sudah dibuat 4 unit dalam satu box 4 channel. Dan saya kira ini sama ya dengan D1K5 Pro, itu sama, basicnya sama. Dan jika dibandingkan dengan D1K5 Pro, saya kira bedanya ya tidak beda secara desain ya, desain amplifiernya. Cuma perbedaannya hanya mungkin ini menggunakan beberapa IC di depan dan dimensi yang lebih slim saja. Nah, di sini menggunakan ada 2 IC ya di depan ya. Ini IC input balan 072. Kemudian ada quad IC 074, di mana kedua IC ini digunakan pada bagian depan. Nah, pada IC 072 ini dia sebagai input balan. Kemudian IC quad ini juga digunakan, satu untuk komparator, satu untuk limiter, dan mungkin satu untuk bagian tone control. Di sini ada satu potensio VR ya untuk mengatur karakter suara yang dihasilkan nanti ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian bagusnya juga di sini ada soket level indikator yang ditanam di bagian depan. Ini lebih nyaman ya, sehingga tidak terlalu panjang kabel yang dibutuhkan. Kemudian juga ini dilengkapi dengan OCP seperti biasa ada di sini ya, OCP-nya ada. Ini adalah pin di mana jika ini disolder atau disambungkan maka OCP-nya on ya. Seperti itu, sama dengan yang di 1K5. Kemudian di sini ada fitur juga ini ya, OSP ya, osilasi proteksi. Di sini juga ada pin ya, ada pinnya di sini. Ya mungkin ini bagus lah ya, karena ini menghindari power amplifier bekerja dengan melebihi kapasitasnya ya. Jadi karena jika sudah klip dan over maka pasti akan ada terjadi oscillasi sedikit, dan itu akan memicu protek. Di sini tidak saya sambungkan dulu. Untuk yang lain-lainnya ya sama. Nah, ada beberapa yang saya rubah teman-teman, menyesuaikan dengan selera selera pemiliknya ya. Pertama, gain saya naikkan di sini. Di sini adalah pengatur air gainnya, yang mana aslinya tuh 10 kilo, saya naikkan. Bisa teman-teman gunakan 22 kilo atau 33 kilo maksimal. Ini 33 kilo sudah banter sekali teman-teman. Tidak bagus juga gain terlalu besar, itu tidak bagus. Jadi saya menggunakan, nanti akan saya rubah 22 kilo lah ini. Kemudian yang kedua, pastinya menggunakan IC yang bagus ya. Kalau beli PCB ini di Dance Amplification itu mending beli sama IC 074-nya ya, karena udah terbukti bagus. Untuk limiternya ini sementara saya biarkan dulu, tidak saya fungsikan ya. Untuk menonaktifkan limiternya teman-teman tinggal copot ini aja. R10 kilo kita copot, sudah tidak bisa bekerja sudah. Atau mungkin mau dibuat bekerja dengan mungkin tidak begitu sensitif, bisa dinaikkan R-nya ya. Terserah dinaikkan berapa teman-teman ya. Dikreasikan sendiri.
Kemudian apalagi yang dirubah, ini juga sensor OCP-nya yang awalnya 1 kilo ya, 1 kilo di sini kita gunakan berapa 3K3 atau 2K2. Teman-teman atur saja sendiri. Untuk yang lain-lain sama, ini kita menggunakan MOSFET IRFP 260 ya, tipe M. IRFP 260M dan LPF menggunakan 3,3. Kebetulan kita punya stok banyak ya. Sisa-sisa yang dulu-dulu. Kita pasang di sini ya. Ini kalau LPF-nya banyak di toko online ya. Ini 33075 kalau tidak salah. Kemudian apalagi untuk kapasitor LPF-nya ini kita menggunakan 1 mikro. Untuk speednya sesuai dengan data PCB ini menghasilkan frekuensi sekitar 250 sampai 270. Saya kira tidak perlu disetting lagi teman-teman. Tidak perlu ya. Tidak perlulah ya. Jadi tidak perlu kita jelaskan di sini untuk merubahnya. Kemudian apalagi ya di sini teman-teman. Di sini ada resistor yang nggak ada nilai pada PCB-nya. Ini adalah resistor startup. Di mana resistor ini nanti fungsinya untuk membantu IC start dengan mudah. Kita menggunakan 47 kilo. 47 kilo. Dan di sini juga ada dioda yang nggak ada nomornya. Ini adalah resistor bootstrap. Saya sarankan wajib menggunakan yang bagus. Kita menggunakan 31GF6. Ya. Bagus 31GF6. Kalau 460 janganlah, itu banyak diode tidak bagus ya. Jadi saya kira itu aja untuk koreksi pada PCB ini. Suaranya bagus, nanti kita coba ya. Kita akan coba nanti. Termasuk daya output keluarannya berapa ya. Dan ada yang lupa teman-teman ya, ada yang lupa. Di sini ada F-Synchron ya, F-Synchron. Jadi fiturnya lengkap ini. F-Synchron di sini fungsinya untuk menyinkronkan jika kita merakit lebih dari 2 channel, 3 channel, 4 channel. Kalau terjadi osilasi atau terjadi gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, teman-teman tinggal jumper ini saja nanti ke masing-masing ininya, ke masing-masing powernya, tinggal jumper saja, kasih kabel, disambung lah ya antara satu PCB dengan yang lain pada pin ini. Nah kemudian kita langsung saja coba. Kita coba menggunakan PSU 90 volt CT. Di sini sudah kita hubungkan switch on off. Ini biasnya. Nyalakan SMS-nya. Nah, sebentar. Pada saat dinyalakan PSU utama ya, coba nyalakan, maka tampilannya akan seperti ini. Indikator proteksinya dia menyala sebentar kemudian padam. Setelah kita pasang biasnya, maka seperti ini teman-teman. Nah, sebentar kita coba ya teman-teman. Nah, di sini yang saya maksud tadi adalah ada pengaturan tune ya, tune. Jadi di sini ada VR teman-teman. Ada VR di sini. Ini bukan untuk limiter tapi untuk mengarahkan suara itu condong ke low, mid atau high ya. Posisi tengah itu mungkin full ring lah ya. Jadi semakin ke kanan maka suaranya tuh akan semakin low dan sebaliknya ke kiri dia akan semakin high. Sekarang kita coba bandingkan. Itu jika kita putar ke kanan. Jika kita fullkan ke kiri, nah ini ke posisi tengah. Jadi ada suara yang tone kontrolnya berfungsi. Di
Di saat posisi VR ini di tengah, maka suara low dan high akan sama-sama keluar. Dan jika kita putar ke mentok ke kiri, maka ya semakin high lah. Tinggal diatur saja sesuai keinginan. Nah, saya kira seperti itu ya untuk hasil suaranya. Bagus teman-teman. Jadi ini apa namanya, kita matikan aja dulu, atau kita matikan aja dulu dan kita akan nyalakan bersama-sama teman-teman. Coba kita nyalakan setelah bersama-sama. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan load daya. Kita akan langsung load di beban berapa ini? 2 ohm ya. 2 ohm ya. 90 volt. Untuk limiternya kita los dulu. Terus sudah dihubungkan dengan ampere meter dan volt RMS-nya ya, untuk mengukur volt RMS-nya. Oke, sudah ready, sudah menyala. Aman. 24 ampere 50 VRMS. Nah, oke, saya kira itu saja. Jadi di beban 2 ohm power ini sama dengan di 1x5 ya, mendapatkan output sekitar 1200 watt RMS. Ini saya kira tenaga yang besar dan sangat cukup dan layak untuk kita gunakan untuk outdoor atau speaker lapangan ya. Jadi silakan dicoba, mungkin teman-teman ingin tertarik untuk merakitnya. Terima kasih untuk waktu, sudah selalu mendukung dan menonton video-video kita. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.